Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nursiwi Nugraheni, SSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kajian jurnal dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 yang beranggotakan saya, Atut Rahayu, NIM 140141894 dan rekan saya, Raffi Husni Fadilah, NIM 14014189093. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kriteria pendahuluan yang baik. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai artikel ilmiah. Apa itu artikel ilmiah? Menurut Jatmiko, artikel ilmiah adalah suatu tulisan yang berisi kumpulan ide, gagasan, dan hasil pemikiran dari seseorang atau sekelompok orang yang melalui proses penelitian, pengamatan, kajian, dan evaluasi ke dalam suatu bentuk laporan tertulis sesuai dengan sistematika, metode, dan kaidah tertentu. Kaidah yang digunakan dalam artikel ilmiah adalah kaidah yang telah disepakati, sehingga isinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dapat diuji kebenarannya untuk selanjutnya dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional maupun internasional. Artikel ilmiah biasanya akan dijadikan pijakan atau referensi sebagai dasar ilmu untuk melaksanakan penelitian-penelitian selanjutnya. Banyaknya artikel ilmiah yang ada mengindikasikan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur artikel ilmiah. Secara umum, struktur artikel ilmiah, hasil penelitian, dan artikel ilmiah non-penelitian relatif sama. Namun, memang ada beberapa bagian yang berbeda. Yang pertama, saya akan membahas mengenai artikel ilmiah penelitian. Struktur artikelnya yaitu judul, baris kepemilikan, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Sedangkan artikel ilmiah non-penelitian yaitu judul, baris kepemilikan, abstrak, kata kunci, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Baik teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan yang baik. Sebelumnya, apakah pendahuluan itu? Nah, pendahuluan merupakan bagian artikel ilmiah yang membawa pembaca atau orang lain untuk memahami permasalahan yang akan dibahas pada artikel secara urut, jelas, dan terperinci. Pendahuluan merupakan bab pertama pada tugas akhir, skripsi atau proyek akhir, tesis, maupun disertasi yang mengantarkan pembaca untuk mengetahui apa yang akan diteliti, mengapa, dan untuk apa penelitian dilakukan. Nah, di sini adalah pendahuluan yang baik. Pendahuluan yang baik adalah pendahuluan yang memenuhi beberapa komponen di bawah ini. Yang pertama adalah latar belakang. Pada bagian ini, yaitu berisi paparan tentang konteks penelitian yang akan dilakukan. Jadi, penulis harus mengemukakan latar belakang mengenai topik atau isu yang akan diangkat dalam penelitian secara menarik sesuai dengan perkembangan, situasi, dan kondisi dewasa ini. Pada bagian ini, penulis mengemukakan posisi topik yang akan diteliti dalam konteks penelitian yang lebih luas dan mampu menyatakan adanya gap atau kesenjangan yang perlu diisi dengan melakukan pendalaman terhadap topik yang akan diteliti. Teman-teman perlu diketahui bahwa topik yang pernah diteliti itu bisa diteliti kembali dengan syarat penelitian yang baru ini akan menghasilkan sesuatu yang baru dari penelitian sebelumnya. Atau bisa jadi juga untuk mengatasi kekurangan penelitian pada sebelumnya, atau bisa jadi juga menggunakan teori atau metode lain yang diduga dimungkinkan menghasilkan sesuatu yang lain yang berbeda dari penelitian sebelumnya.
Lalu komponen yang kedua yaitu adalah masalah penelitian. Bagian ini berisi identifikasi spesifik mengenai masalah ilmiah yang hendak diteliti. Masalah penelitian harus diturunkan dari rumusan topik. Oleh karena itu, rumusan masalah hendaknya mencakup semua variabel yang tergambarkan dalam rumusan topik. Pada rumusan penelitian ini, lazimnya itu menggunakan kalimat pertanyaan. Jumlahnya yaitu tergantung pada sifat dan kompleksitas topik yang akan diteliti. Pada masalah penelitian ini, biasanya bisa menggunakan kalimat tanya seperti apa, mengapa, bagaimana, dan sebagainya. Lalu, komponen yang berikutnya adalah tujuan. Tujuan penelitian berisi ungkapan tentang hal yang hendak dicapai dalam penelitian. Rumusan tujuan hendaknya sejajar dengan rumusan masalah. Jadi teman-teman, apabila dalam rumusan masalah itu terdapat 3, maka hendaknya tujuan yang dipaparkan juga 3. Jangan sampai tujuan ini jumlahnya itu kurang dari rumusan masalah yang dibuat. Jadi, antara rumusan dan masalah dan tujuan itu harus sejajar. Nah, tujuan masalah ini yaitu dinyatakan dalam kalimat deklaratif dan menggunakan kata kerja operasional seperti mendeskripsikan, menentukan, dan sebagainya. Lalu berikutnya adalah manfaat. Manfaat hasil penelitian itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, manfaat teoritis atau akademis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis atau akademis ini jadi penelitian itu bermanfaat untuk perkembangan keilmuan. Dan manfaat praktis yaitu hasil penelitian bermanfaat untuk masyarakat pengguna. Lalu yang berikutnya adalah hipotesis. Hipotesis merupakan pernyataan atau jawaban sementara peneliti dari permasalahan yang akan dibahas, karena harus diuji atau dibuktikan kebenarannya. Teman-teman, di sini perlu diketahui dan ditekankan bahwa hipotesis ini hanya terdapat pada artikel ilmiah yang menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.